Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Afil Ardiansyah Maulana. Aku dari Prodi Hukum, mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mereview buku tentang penyidikan tindak pidana kasus tanah dan bangunan dengan penulis Brigjen Pol Prun Drs. Aloysius Mudijono SH M.Hum dan Mahmud Kusuma SH M.H. Kasus pertanahan dan sengketa bangunan adalah satu masalah hukum yang paling banyak terjadi di Indonesia. Tapi seberapa paham kita tentang bagaimana proses hukum dan penyidikan dilakukan? Dalam video ini saya akan mereview sebuah buku penting yang menjadi rujukan dalam mengenai kasus seperti ini. Buku ini secara khusus membahas bagaimana penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, menangani tindak pidana yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Isinya bukan hanya teori, tapi juga praktik lapangan, klasifikasi delik, hingga jurisprudensi penting dari Mahkamah Agung. Beberapa topik yang dibahas: pengertian dan ruang lingkup tindak pidana pertanahan, teknik penyidikan dan pengumpulan alat bukti, peran notaris, BPN, dan pejabat publik dalam kasus tanah, studi kasus dan putusan pengadilan sebagai referensi hukum nyata. Buku ini dirancang untuk menjadi pagang praktik bagi penyidik, jaksa, pengacara, hingga akademis hukum, dan pasar moral dan pembelajaran. Ada satu pesan kuat dari buku ini yang sangat relevan untuk kita semua. Tanah adalah sumber kehidupan, tapi juga sumber konflik yang serius jika hukum tidak ditegakkan. Bahwa mengajarkan untuk mencegah penyalahgunaan hukum dalam sengketa tanah. Kita butuh aparat penegak hukum yang profesional, transparan, dan paham struktur hukum dalam prosedur penyidikan. Selain itu, buku ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan dalam jual beli tanah dan pentingnya dokumen ilegal yang sah. Dan kelebihan buku, ada beberapa kelebihan buku ini. Ditulis oleh praktisi kepolisian sehingga isinya sangat aplikatif dan bukan hanya teori. Dilengkapi jurisprudensi Mahkamah Agung yang jarang dimasukkan dalam buku-buku hukum lainnya. Bahasa lugas dan sistematis, jelas, cocok untuk mahasiswa maupun profesional. Menyentuh aspek hukum pidana, perdata, dan administrasi secara terpadu. Dan kekurangan buku ini tentu tidak sempurna. Untuk buku ini pertama kalinya diterbitkan pada tahun 2014, jadi perlu perbaruan dengan peraturan atau jurisprudensi terbaru. Tampilan desain buku masih sederhana dan belum dilengkapi ilustrasi atau bagan hukum yang memudahkan pemula. Fokus pembahasan lebih banyak pada penyidikan polisi sehingga kurang mengulas peran lembaga lain seperti Komnas HAM atau KPK jika kasusnya meluas. Alasan memilih buku ini, saya memilih buku ini karena kasus tanah dan bangunan seringkali dianggap rumit dan membingungkan, tapi buku ini justru membuat menyederhanakan proses berpikir kita sebagai mahasiswa hukum, apalagi di era mana banyak kasus mafia tanah, sengketa warisan, dan sertifikat ganda. Buku ini menjadi panduan yang sangat relevan, tidak hanya untuk belajar teori, tapi juga untuk siap menghadapi kasus nyata di lapangan. Simpulan dari buku ini, jadi kalau kamu sedang belajar atau ingin mendalami hukum pertanahan dan cara penyidikan, buku ini penyidikan tindak pidana kasus tanah dan bangunan ini sangat
saya rekomendasikan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan bagi mereka yang miliknya dirampas atau diganggu. Karena hukum seharusnya melindungi, bukan membingungkan. Cukup sekian dari saya, Abdul Ardiansyah Maulana. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.